Akhir-akhir ini sering ngerasa gerah gak sih? Iya, emang kenapa ya? Aku rasa ada kaitannya dengan pemanasan global. Emang iya? Biar tahu lebih lanjut, yuk simak video berikut. Kesetimbangan radiasi bumi memiliki peran penting dalam menjaga sistem iklim kita. Kesetimbangan yang mempengaruhi iklim ini ditentukan oleh jumlah radiasi matahari yang diterima oleh bumi, serta jumlah radiasi yang diserap dan dipantulkan kembali oleh bumi. Sekitar 340 watt per meter persegi radiasi matahari mencapai atmosfer bumi setiap detiknya. Sebagian besar radiasi ini diserap oleh permukaan tanah dan laut, sementara sekitar 30% dipantulkan kembali keluar angkasa melalui awan, atmosfer, dan permukaan bumi yang cerah seperti es dan salju. Radiasi yang diserap kemudian dilepaskan kembali dalam bentuk energi panas yang sebagian akan terperangkap oleh gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana. Adanya efek rumah kaca ini menjaga suhu rata-rata bumi tetap stabil di sekitar 15 derajat Celcius. Namun, peningkatan aktivitas manusia menghasilkan emisi gas rumah kaca telah mengganggu keseimbangan ini. Secara sederhana, proses terjadinya efek rumah kaca dimulai saat panas matahari merambat dan masuk ke permukaan bumi. Sekitar 35% dari radiasi matahari tidak sampai ke permukaan bumi. Hampir seluruh radiasi yang bergelombang pendek seperti sinar alfa, beta, dan ultraviolet diserap oleh 3 lapisan teratas. Yang lainnya dihamburkan dan dipantulkan kembali ke ruang angkasa oleh molekul gas, awan, dan partikel. Sisanya yang 65% masuk ke dalam troposfer. Di dalam troposfer ini, 14% diserap oleh uap air, debu, dan gas-gas tertentu, sehingga hanya sekitar 51% yang sampai ke permukaan bumi. Dari 51% ini, 37% merupakan radiasi langsung dan 14% radiasi difus yang telah mengalami penghamburan dalam lapisan troposfer oleh molekul gas dan partikel debu. Kemudian, panas matahari tersebut akan dipantulkan kembali oleh permukaan bumi ke angkasa melalui atmosfer. Radiasi yang diserap dipancarkan kembali dalam bentuk sinar inframerah. Sinar inframerah yang dipantulkan bumi kemudian diserap oleh molekul gas yang antara lain berupa uap air atau H2O, CO2, metan, CH4, dan ozon atau O3. Sinar panas inframerah ini merangkap dalam lapisan troposfer dan oleh karenanya suhu udara di troposfer dan permukaan bumi menjadi naik. Terjadilah efek rumah kaca. Gas rumah kaca dapat dihasilkan baik secara alamiah maupun dari hasil kegiatan manusia. Aktivitas-aktivitas yang menghasilkan gas rumah kaca diantaranya dari kegiatan perindustrian, penyediaan energi listrik, transportasi, dan hal lain yang bersifat membakar suatu bahan. Sedangkan dari peristiwa secara alam juga menghasilkan atau mengeluarkan gas rumah kaca seperti dari letusan gunung berapi, rawa-rawa, kebakaran hutan, peternakan, hingga kita bernafas pun mengeluarkan gas rumah kaca. Selain itu, aktivitas manusia dalam alih guna lahan juga mengemisikan gas rumah kaca. Efek rumah kaca ternyata memberikan dampak negatif dan juga positif bagi kehidupan manusia. Pertama, untuk dampak negatif, efek rumah kaca itu dapat meningkatkan suhu permukaan bumi yang mengakibatkan adanya perubahan iklim yang sangat ekstrim. Nah, hal ini itu dapat mengakibatkan terganggunya hutan dan juga ekosistem lainnya. Lalu, pemanasan global itu mengakibatkan mencairnya gunung-gunung es di daerah kutub. Ini tuh dapat menimbulkan naiknya permukaan air laut. Selain itu, efek rumah kaca itu juga mengakibatkan meningkatnya suhu air sehingga air di laut itu dapat mengembang. Nah, mengembang ini tuh dapat meningkatkan kenaikan permukaan air laut yang berdampak buruk kepada negara kepulauan. Dampak negatif yang keempat, efek rumah kaca itu dapat menjadi penyebab global warming dan juga perubahan iklim. Nah, perubahan iklim yang nggak menentu ini itu sangat susah diprediksikan sehingga dapat mengganggu sistem penerbangan dan juga petani dalam menentukan masa panen. Nah, selain keempat dampak negatif tersebut, juga terdapat dampak positif yang membawa manfaat kepada makhluk hidup yang tinggal di bumi. Berikut beberapa poin mengenai dampak positif dari efek rumah kaca. Yang pertama, efek rumah kaca itu sangat bermanfaat bagi kehidupan di bumi karena gas-gas di dalam atmosfer itu dapat menyerap gelombang panas dari sinar matahari.
sehingga menjadikan suhu di permukaan bumi itu menjadi hangat dan layak untuk dihuni oleh makhluk hidup. Kedua, dengan adanya efek rumah kaca, itu dapat membuat manusia menjadi lebih berhati-hati dan juga berhemat terhadap penggunaan bahan bakar fosil. Adanya dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya efek rumah kaca membuat manusia berpikir bagaimana solusi yang pas untuk mengatasi efek rumah kaca tersebut. Contoh nyata upaya penanggulangan efek rumah kaca dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, penggunaan alat listrik, menggunakan lampu hemat energi dan lampu sensor cahaya untuk lampu taman, sehingga lampu akan hidup dan mati secara otomatis tergantung cahaya matahari. Kedua, penggunaan kendaraan bermotor, menggunakan kendaraan umum semisalnya. Yang ketiga, go green, penanaman tanaman untuk mengatasi pengurangan polusi udara pada di atmosfer. Mengurangi konsumsi daging sapi misalnya, dengan banyaknya masyarakat yang mengonsumsi sapi, maka akan semakin banyak pula sapi di peternakan sapi. Kotoran sapi menghasilkan emisi NO2 dan pembusukan kotorannya mengeluarkan gas CH4 atau metana. Sehingga semakin banyak sapi, maka akan semakin banyak jumlah kotorannya. Bahaya efek rumah kaca mungkin sudah tidak dapat dihindari lagi. Namun, jika upaya-upaya sederhana di atas dilakukan oleh semua masyarakat secara bersama-sama dan terus-menerus, maka dampak dari efek rumah kaca dapat dikurangi.